ketika awal KMIT didirikan, itu di masjid kecil dalam keadaan kondisi seperti ini. Kami berkumpul lengkap seluruh perwakilan karena saat itu belum rame ya. Dari Kaohsiung 2 orang, dari Taichung 2 orang, dari Chungli juga 1 orang, dari Taipei mungkin ada 5 orang, dari Tainan 2, dari KDI 2. Di situ langsung ada ide dan pada hari itu juga rapat dari jam 10 sampai jam 12 terbentuklah yang namanya KMIT, Keluarga Muslim Indonesia Taiwan, didasari atas kebersamaan ke-7 organisasi itu. Dan seiring waktu ya sampai sekarang subhanallah semakin seperti apa yang tadi disampaikan Pak Setiabudi ya, dari awal kita berdakwah sudah saya ceritakan, dulu kita takut-takut, apalagi saat itu posisi belum ada mahasiswa yang waktu di sini ya, terus belum ada mahasiswa. Jadi teman-teman yang berorganisasi di masjid-masjid ini posisinya masih takut. Yang pertama takut dipulangkan karena biaya masih banyak. Ini Pak Seger mungkin karena orang lama, dia termasuk perintisnya IMIT, Pak Seger ini. Sekarang pindah ke Walian Pak ya. Beliau ini perintisnya IMIT. Dulu kita takut-takut Pak ya. Satu, takut dipulangkan ya Pak ya. Yang kedua, takut disangka teroris. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya TKI dan semakin besar jiwa dakwah di teman-teman semua, akhirnya semakin berani. Dan keberaniannya itu muncullah ide-ide semacam tabligh akbar. Ada pertama jadi MJ, terus Agim, terus Arifin Ilham yang di lapangan itu. Dari Arifin Ilham itu pertama ya muncul dari media, baru ada media. Nah, dakwah kita lebih pesat lagi dengan adanya media. Sampai sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang terbentuk, bahkan mungkin sampai puluhan ya sekarang ya. Dan alhamdulillah yang sudah menjadi komitmen KMIT menurut saya pribadi dan Mas Hartono wakilnya, siapapun orangnya yang datang dari Indonesia ke Taiwan itu orang Islam, itulah keluarga kita, keluarga Muslim Indonesia Taiwan. Itu saya berpikir seperti itu dari dulu ya. Terus dengan berapa tahun KMIT terbentuk, alhamdulillah ya, dari ada IMDA, Ikatan Muslim Damai Taiwan yang baru berdiri ya, ada sampai 1 tahun, ada MTI ya, susah itu padahal Majelis Taklim Nurul Iman Walian gitu. Tapi singkatannya susah. Nah, baru juga dan bergabung dengan kita. Sebetulnya kalau menurut kita siapapun yang ada di Taiwan itulah keluarga Indonesia Taiwan. Dan saya sebagai ketua KMIT, kenapa kok beberapa tahun ini bukannya vakum? Saya punya komitmen dengan wakil itu seperti ini. Kita tidak ingin banyak membebankan di organisasi-organisasi yang ada di bawah kita. Karena dalamnya orang KMIT itu adalah organisasi-organisasi. Jadi kalau KMIT terlalu banyak program, harus datang ke sini, datang ke situ, suruh datang ke sini, datang ke situ, nah takut mereka kegiatan-kegiatan terbengkalai. Akhirnya kita punya komitmen, apa yang diadakan kegiatan-kegiatan oleh MIT, itulah kegiatannya KMIT. Dan alhamdulillah sampai sekarang beberapa kali tabligh akbar dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan KMIT. Nah, itu mungkin belum seberapa bagi teman-teman semua. Dan saya harapkan dengan pemilihan presiden yang baru ini, kedepannya ini dakwah KMIT lebih bagus lagi, lebih kompak lagi. Dan saya harapkan jangan hanya kita berdakwah khususnya buat warga kita Indonesia dan umumnya buat orang Taiwan. Seperti sekarang mungkin di Taipei ya, di Chungli kita punya program, ketika kita diundang oleh orang Taiwan yang sudah menjadi warga negara sini, punya istri orang Indo, kita sudah datang, baik dengan yasinan, dengan apa, kita datang mengenalkan Islam kepada mereka. Nah, saya harap dari seluruh organisasi pun sama seperti itu. Terus yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, dengan banyaknya organisasi yang terbentuk di Taiwan ini, saya harap sudah menjadi satu komitmen buat KMIT untuk kebersamaan atau apapun dari organisasinya, mari kita bersama berjalan, tujuannya adalah berdakwah
di negara ini, tidak membedakan dari kalangan manapun. Justru kita menunjukkan kepada orang Taiwan kalau Islam lebih bagus daripada agama yang dianut oleh mereka. Dan yang disampaikan Pak Budi memang benar, karena dari orang Taiwan yang ayah ibu bapaknya Islam, karena pergaulan orang Taiwan maka terlindaslah, habislah Islam. Dan pernah saya dengar orang Taiwan langsung dari manajernya, dari Chungli maupun dari Taipei, waktu saya diperkenalkan langsung dengan CMA-nya, mereka mengangkat jempol kepada kita. Orang Indo ini berani menyebarkan Islam, berani kayak tabligh akbar apa itu, jadi membuat orang Taiwan pun semangat gitu. Karena maaf ya, kayak ustadz-ustadz di Taiwan ini mereka dakwahnya itu vakum gitu. Kayak maaf, imam saya di sini ya, imam ini hanya mengimami saja, mengimami tepat waktu, ya sudah, tanpa ada dakwah door to door. Jadi di mana Islam ini akan maju ke depannya, yang ada malah habis di bawah pergaulannya seperti itu. Nah, oleh karena ini dengan adanya orang Indonesia masuk ke Taiwan ini, terus berdakwah meramaikan Islam di sini dengan diadakan kayak acara-acara atau pertemuan-pertemuan yang membangun Islam, insya Allah ini suatu ajang untuk Islam ke depannya lebih bagus.